Kerasukan massal, sebuah fenomena sosial yang dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi di tengah masyarakat. Bila diperhatikan, kerasukan massal seringkali terjadi di sekolah. Seperti yang terjadi di SMP 1 Sawangan, Magelang. Lebih dari 2 hari berturut-turut, siswa-siswi sebanyak 23 orang mengalami kerasukan bertubi-tubi tanpa tahu asal-muasal penyebabnya. Hal serupa pun terjadi di SMPN 4 Bima NTB. Kerasukan yang tadinya hanya dialami oleh seorang siswi setelah upacara bendera tiba-tiba saja menjalar ke puluhan siswi lainnya. Hal ini pun terjadi di SMA PGRI Kupang. 11 orang siswi terpaksa diistirahatkan akibat mengalami kerasukan. Di SMA Negeri 1 Campalagian Polewali Mandar selama 2 hari berturut-turut puluhan pelajar wanita mengalami kerasukan. Pelajar tampak histeris dan terus meronta hingga menimbulkan kepanikan di sekolah. Fenomena ini pun menimpa siswi SMP 22 Kampung Lapake, Berau, Kalimantan Timur. Agak berbeda dengan kasus kerasukan biasanya yang bisa langsung terselesaikan, kerasukan massal yang menghantui sekolah ini pada 2 bulan terakhir menimpa para siswi sekolah ini secara bertubi-tubi. Segala usaha telah dilakukan pihak sekolah dan wali murid, dari melakukan doa bersama sampai ruqyah, namun tak juga membuat sekolah ini terbebas dari teror kerasukan. Bila ditarik ke belakang, kejadian ini berawal pada pertengahan Februari lalu, di mana salah satu siswi mengalami kerasukan di toilet. 3 hari kemudian, karena alasan keselamatan, pihak sekolah mengadakan kerja bakti dengan memangkas sebuah pohon beringin tua yang ada di tengah lapangan sekolah. Sejak saat itu, secara tiba-tiba lebih dari 21 siswi mengalami kerasukan berantai. Kerasukan berantai ini seringkali terjadi pada saat jam kegiatan sekolah, antara pukul 9 hingga pukul 11 pagi. Korban kerasukan tak hanya dialami oleh para siswi SMP, namun juga guru wanita. Banyak orang pintar dan paranormal yang datang untuk menetralisir sekolah ini dari gangguan makhluk astral, namun tidak ada yang berhasil. Adapun usaha yang dilakukan oleh beberapa ustadz dengan meruqyah 9 siswi di masjid, tapi hasilnya nihil karena para ustadz justru diserang oleh siswi-siswi tersebut hingga tak berdaya. Akibat dari peristiwa ini, beberapa siswi dilarang oleh orang tuanya untuk bersekolah. Sejak kejadian itu, toilet sekolah dan sumur bor ditutup oleh warga karena disinyalir sebagai penyebab terjadi kerasukan. Pemirsa, ada misteri apa yang sebenarnya menyelimuti sekolah ini? Akankah tim misteri Tukul berhasil membuka tabir misteri tersebut dan menghentikan teror kerasukan? Pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada. Kameranya di sini mas, kameranya mas. Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan, kita temu lagi di... Kameranya di sini mas. Ribet banget nih kacamata nih kayaknya. Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sekarang berada di daerah Berau, saya bersama Tulepati. Oke, bisa Saraswati. Tim Mr. Tukul jalan-jalan mendapat kabar bahwa di SMP 22 Lempake Berau sudah terjadi kerasukan massal selama 2 bulan. Sekarang kita sudah berada di lokasi dan janjian dengan salah satu guru yang akan menjelaskan kronologi terjadinya kerasukan selama 2 bulan ini. Kronologinya seperti apa kok ada sampai siswa itu kerasukan selama 2 bulan ini gimana Jalan? Kalau juga Pak, beberapa tahun yang lalu pernah terjadi tapi hanya sekali. Tapi dalam 2 bulan ini kondisinya itu Pak, pertama itu Pak dari WC. Setelah begitu Pak dia kena 1, kemudian dan seterusnya. Baru Pak yang lucunya kalau kena 1, yang lainnya ikut. Dan lainnya ikut. Kemudian Pak ciri-ciri kenanya anak-anak itu Pak, yang pertama itu biasanya badannya gatal.
Oh, badannya gatal. Kemudian setelah itu Pak, sesak napas dan dadanya sakit. Maksud Pak, merang-merang itu sampai berapa orang kita pegang itu Pak, tidak bisa kita tahan. Ini Bapak tadi bercerita, ini percaya nggak percaya di sini terasa berat, ya mungkin Mbak Risa sudah terasa. Iya. Lihat saya nggak kuat dari tadi. Iya, ini tadi Bapak ini tadi Pak Arham. Pak Arham tadi bercerita, Mbak Risa tangannya udah bergetar terus. Ngomong-ngomong soal WC tadi, saya kok tertarik banget untuk menuju ke sana dan saya pengen ngajak karena tadi kan perempuan ya, Pak. Saya pengen ngajak Mbak Oke buat melihat WC-nya. Gimana? Oke. Nah, pemirsa Mister Toko Jalan-Jalan, ini Mbak Risa sudah nggak sabar sama Mbak Oka mau diajak ke sana untuk menuju ke WC itu. Energinya seperti apa? Ikuti terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Nah, Pak Arham nih, atau Kang Sulepati dulu nih, energinya seperti apa nih di sekitar? Ini sangat luar biasa. Betul. Sangat negatif. Kalau anak-anak sering siang kesurupan, kalau itu sekolah otomatis kan siang. Tapi kalau malam lebih dasar lagi kesurupannya, Mas. Saya tertarik juga di situ ada seperti ada pohon ya. Ya, pohon beringin. Itu juga ada pintu kecil untuk keluar sosok-sosok astral yang untuk merasuki. Intinya luar biasa ini. Nah, Pak Arham, sebetulnya di pohon itu ada pernah kejadian apa nih? Setiap anak-anak kesurupan Pak, ini ada beberapa orang kesurupan, dia selalu menunjuk ke pohon beringin ini. Kemudian dia mengatakan, kenapa rumah saya dirusak? Kenapa rumah saya dirusak? Baik kembali. Nah, itu Pak, ada beberapa paranormal yang sempat bercerita dengan anak itu yang disebutnya. Nah, pemirsa, penasaran energinya? Kita langsung ke sana. Monggo, Pak Arham. Energi sangat kuat sekali dan punggung ini sebelah kiri itu dari tadi kayak terbeban terus, tapi saya tetap nyaman aja. Nah, Kang Sulepati, ya. Bisa dijelaskan apa yang terjadi, Kang Sulepati? Ini ketika saya komunikasi mental, artinya itu buntut tertutup dan saya mental. Saya mau menerus pintu utama itu, akhirnya pintu itu didorong seperti energi yang sangat dahsyat masuk. Akhirnya natap ke badan saya terpental. Tapi akhirnya saya coba netralisir dulu. Ini jangan sampai masuk di wilayah mereka dulu. Kalau sampai masuk, bisa kesurupan massal nanti anak-anak. Ada sumur bor sana, tapi kami sudah tutup. Tapi kalau bisa dilihat. Oh iya. Pantesan tak lihat kayak menarik sekali. Ini Kang Sulepati gimana? Nah, pemirsa, kita akan menuju tempat yang ada sumur lagi nih. Pak, ini kami disirami oleh darah.